Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aye Aspri, mahasiswa PPG tahun 2023 angkatan kedua LP3 Universitas Riau. Pada hari ini 4 Desember 2023 melaksanakan ujian UKIM untuk pengambilan video pembelajaran dengan materi hereditas manusia, penyakit menurun yang terpaut kromosom seks atau gonosom. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kabar anak bapak sekalian. Baik, Pak. Hari ini kita akan memulai proses belajar sehingga tentunya dalam belajar nanti Anda bisa mengikuti belajar. Berdoa mulai. Ucapan salam. Waalaikumsalam. Baik, dengan doa tadi semoga kita buka dalam Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dalam pelajaran ini kita berkata ketua kelas siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Iya ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, kita lihat di papan tulis. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar masalah hereditas manusia, penyakit menurun yang terpaut kromosom autosom atau tubuh. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, coba lihat gambar di depan Anda. Anda bisa lihat di depan ini gambar apa ini? Tes buta warna. Tes buta warna. Pernahkah mengalami tes yang dilakukan contohnya pada kesehatan? Kemudian kita jelaskan juga tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran adalah apa yang akan kita capai pada materi hari ini sehingga materi yang kita materi yang kita pelajari ini akan mencapai tujuan sehingga tujuan itu dapat Anda capai dengan baik dan benar sehingga nanti materinya dapat ada beberapa materi yang bisa sampaikan secara garis besar. Yang pertama materi kita yang bisa pelajari adalah yang pertama yang fisik, kemudian buta warna, kemudian anatomi, hipertrikois, kemudian tadi golongan darah. Inilah lima materi yang akan kita pelajari hari ini. Nanti akan ada supaya dapat paham sesuai tujuan pelajaran kita dapat mengerti dan memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, baik Anda sekalian. Untuk lebih mengatakan kita lihat video berikut ini. Jadi nanti Anda lihat video berikut ini apa isi videonya. Silakan nanti cermati dalam hati. Nanti apa yang ada dipikirkan silakan nanti bertanya apa yang ada pada video tersebut. Ini tentang penyakit.
dua pengusaha jadi ngawur. Nah, saya dapat ngawur, saya ikut juga terima dan dari lahir sampai dewasa harapan itu ya. Nah, untuk dia mengatakan, silakan duduk berkelompok. Setelah dikatakan, nanti sesuai materinya, masing-masing silakan. Lalu materi sesuai kelompoknya. Setelah materi selesai, nanti kita kerjakan. Nanti akan ada kelompoknya untuk kamu di kelompok lain. Jadi kita mengadakan diskusi kelompok SS, dua bidang, dan dua kamu, dua yang lainnya tiga. Nah, jadi nanti setelah kondisi materi, akan ada nanti kelompok satu, kamu kelompok dua, kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Nah, kemudian kelompok lima itu bergabung di kelompok satu. Nanti kelompok kamu menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Nanti materi itu nanti dijelaskan di kelompok yang tiga. Nanti di kelompok tiga itu kita jelaskan informasi yang baru. Ada keterangan yang kamu lihat tadi. Nah, setelah itu nanti kemudian kembali lagi ke kelompok yang masing-masing, nanti kelompok tadi menjelaskan apa informasi yang didapat dari baik, pengisian KPD kita cukupkan. Sekarang kita berdiskusi secara SPS yang menerapkan jelasan tadi. Silakan
tamu mengunjungi kelompok yang lain untuk memberikan materi yang didapatkan kepada kelompok yang lain. Silakan. Saya membacakan pada kelompok kita materi yang disampaikan masing-masing. Sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok sesuai dengan materi yang masing-masing. Jadi silakan nanti berada di kelompok 1 sampai kelompok 5 mempresentasikan dari hasil pengisian KPD dan perjanjian-perjanjian tentang materi. Silakan. Saya kelompok 1 yang hasil dengan materinya masing-masing. Silakan kelompok lain melihat reaksinya apa yang disampaikan temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya ditanyakan sebagai moderator dan membawa podcast sebagai pemimpin. Saya dinamai Rizky dari anggota. Saya Trevor Isa sebagai anggota. Saya Mimi Jana sebagai anggota. Baiklah, kepada kami akan mempresentasikan tentang materi hemofilia. Kepada perlu kami silahkan. Saya menjelaskan materi tentang hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang dimana gejala itu sulit kecil namun akan dapat menyebabkan kematian bagi penderita hemofilia. Saya akan menjelaskan tentang perkawinan antara perempuan hemofilia dan laki-laki lain. Jadi, jika perempuan hemofilia menikah dengan laki-laki normal, akan menghasilkan keturunan XH. Sebenarnya genetik dari laki-laki normal itu adalah XH besar dan Y. Sedangkan perempuan hemofilia genetiknya XH kecil, XH kecil. Dan jika kawin, akan menghasilkan XH besar dan XH kecil. Setelah itu, yang keduanya XH besar, XH kecil. Nah, setelah itu XH kecil dan Y dan XH
kecil dan Y. Jadi dapat disimpulkan XH kecil, XH besar, dan XH kecil disebut juga dengan wanita karir atau pembawa, sedangkan XH dan Y disebut dengan pria hemofilia dengan persentase 50% dan 50%. Sekian penjelasan kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Ya, kepada Dedi, berapa waktu yang dibutuhkan untuk dalam membeku bagi penderita penyakit hemofilia? Baiklah, berikan waktu untuk menjawab. Jadi, darah normal akan membeku selama 5 menit, sedangkan darah penderitaan hemofilia akan membeku selama 50 menit sampai 2 jam. Jadi, jangka waktu tersebut akan bisa cukup waktu untuk kehabisan darah dan terjadilah pendarahan. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Buta Warna. Perkenalkan, nama saya Sanurul Askia sebagai moderator. Saya Nila Pratiwi sebagai peneliti materi. Saya Zikri sebagai anggota. Baiklah, kami akan menyajikan materi kami yang akan disajikan oleh Dalam saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu buta warna. Buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membedakan warna. Buta warna ini bisa kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, buta warna parsial atau sebagian, dan buta warna total. Buta warna parsial tidak bisa membedakan warna merah dan hijau, sedangkan buta warna total tidak bisa membedakan semua warna dalam penglihatan. Jadi laki-laki buta warna memiliki genotip X, C kecil, Y besar. Perempuan buta warna memiliki genotip X, C besar, Y besar, C besar. Laki-laki normal memiliki genotip X, C besar, Y besar. Wanita normal memiliki genotip X, C besar, Y besar. Saya menjawab pertanyaan kita. Buta warna terjadi ketika sel merucut, yaitu SPI yang mendeteksi warna rusak atau tidak berfungsi. Apakah kita puas? Puas. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk melihat warna. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu.
anggota. Baiklah, hasil diskusi kami akan berjalan. Anarkia merupakan suatu keadaan di mana pemimpin tidak bekerja sama sekali, disebabkan oleh gen resesif pada kromosomen. XB besar dan XB kecil perempuan gigi coklat, sedangkan XB kecil dan XB kecil perempuan gigi longgar. XB besar dan Y laki-laki gigi coklat dan XB kecil yaitu gigi laki-laki gigi normal. Baiklah, apakah anggota kelompok lain yang ingin bertanya? Apa penyebab dari penyakit anadromia? Apakah ada yang bisa lagi? Ada yang bertanya? Penyakit anarkia. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Betty Noprianti. Penyakit anarkia adalah kelainan herediter yang menyebabkan orang tidak mempunyai gigi seumur hidupnya sejak dia lahir. Biasanya penyakit kelainan ini menyerang bayi, baik perempuan maupun laki-laki, yang baru dapat diketahui setelah berusia 1 tahun. Apakah telepon? Ya, Mas. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya berharap menutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Nikolslah, sebagai moderator. Saya Tina Priyanti sebagai penyaji materi. Saya Sultan Madura sebagai penyaji materi. Saya Siti Berwati sebagai sesi tanya jawab. Saya Ramadhani sebagai anggota. Baiklah. Baiklah, penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Tina Priyanti. Baik, kali ini materi kami yaitu tentang hipertrichosis. Hipertrichosis adalah kondisi lama yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Rambut dapat tumbuh dengan lebih cepat, bahkan bisa sampai menutupi seluruh tubuh, bahkan wajah, sehingga penderita terlihat seperti manusia segar. Penyebab dari hipertrichosis yaitu yang pertama ada malnutrisi, yang kedua ada kanker dan mutasi. Y besar H kecil. Keturunan pertama dari perempuan normal atau X besar yaitu sekitar 50%, dan keturunan pertama dari X besar Y besar H kecil dari laki-laki penderita hipertrichosis yaitu 50%.
dari materi yang kami sampaikan, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Mari kepada lagi, silakan. Apakah hiperbolis dapat ditemukan pada laki-laki dan wanita? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Ketidakseimbangan hormon apa yang menyebabkan hiperbolis? Jadi kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, pertanyaan dari Levi akan dijawab oleh teman kami Salsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tiga dari Lisa. Hipertikois dapat terjadi baik pada wanita maupun pria, sedangkan kuat. Kesimpulan dari materi hipertikois akan dibacakan oleh Salsa. Baik, hipertikois dapat dimiliki oleh seorang karena turunan dari salah satu anggota keluarga atau tubuh dan sendirinya. Secara garis besar ada tiga jenis hipertikois yang dimiliki oleh seseorang dari lahir itu. Pertama itu hipertikois, yang kedua monogonitosa, yang ketiga komunita. Baik, Hanika dapat kami sampaikan lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Filipino sebagai moderator. Saya Hakim Rade sebagai penyanyi materi. Saya Alfitra sebagai penyanyi materi. Saya Rahmat Dwi Anggara sebagai anggota. Saya dari KGI sebagai anggota. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Levi. Golongan darah. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen. Genotip IgG, golongan darah SS, partner dalam kromosom LN, bergenotip IRN. Jadi, perkawinan antara wanita bergolongan darah O dengan pria bergolongan darah AB, bergolongan darah A, akan menghasilkan IAIA atau IAIO. Sedangkan perkawinan antara wanita bergolongan darah A dengan pria bergolongan darah B akan menghasilkan genotip IBIB atau IBO. Perkawinan antara wanita bergolongan darah B dengan pria bergolongan darah AB akan menghasilkan IAIB. Perkawinan antara wanita bergolongan darah AB dengan pria bergolongan AB akan menghasilkan IAIB. 50% laki-laki normal, 50% juga perempuan normal. Baiklah, itu hasil presentasi kelompok kami. Adakah kelompok yang lain yang bertanya? Silakan. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki golongan darah yang berbeda? Apakah ada yang lain lagi? Silakan. Seseorang bergolongan darah A heterozigot menikah dengan orang bergolongan darah B heterozigot, maka kemungkinan golongan darah keturunannya adalah. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Riza. Seseorang bergolongan darah A heterozigot menikah dengan orang yang bergolongan darah B heterozigot, maka kemungkinan golongan darah keturunannya adalah, maka pasangan
akan wanita dengan golongan darah A. Puas. Baiklah, hal itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kurang kami mohon maaf. Kami akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kelompok sudah dipresentasikan dengan masing-masing materi pada materi ini. Jadi kelompok 1 sudah tampil ini, dia kelompok 2 buka warna, yang ketiga kelompok 4 voice, dan terakhir berbicara. Jadi saya gabungkan bahwasannya materi hari ini ada 5 materi yang kita sajikan. Pada hemofili itu pada penanya video tadi, hemofili itu dijelaskan oleh kelompok penjadi tadi sudah menjawab juga bahwa kenapa iqbal itu terjadi penyakit hemofili. Ya, karena penderita hemofili itu darah suka membeku. Jadi ketika darah suka membeku, maka darah itu ketika terjadi kecelakaan atau musibah, dan sebagainya, maka darah itu keluar, maka pembekuannya akan mengalami waktu yang butuh berapa? Tadi dijelaskan oleh penyaji bahwa butuh waktu 5 menit untuk yang daripada, tapi kalau yang tercegah hemofili itu bisa 50 sampai 2 jam. Kalau waktu itu saja hemofili itu terjadi, tentu mengalami kematian. Nah, itu di dalam video tadi bahwasanya seorang kalau sudah menderita hemofili tentu harus hati-hati dalam menjalankan aktivitas. Itu adanya kehati-hatian tadi supaya tidak mengalami kelukaan. Tapi kalau sudah luka itu bisa mengakibatkan fatal. Sekarang kita simpulkan masing-masing kelompok yang dapat materinya, bagaimana konsep dari masing-masing kelompoknya tentang materi hari ini. Silakan kelompok 1 disimpulkan materinya. Ya. Ini kesimpulan materi kami yaitu hemofili adalah penyakit genetik yang ditandai dengan sukatnya darah membengkak. Ya, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 1, silakan kelompok 2. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu buta warna adalah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk membedakan warna. Kalau tidak, analogia. Baiklah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu analogia adalah kondisi genetik langka yang menyebabkan gigi tumbuh sehingga seorang tidak memilikinya. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tentang hipertrikois, yaitu penyakit langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut secara berlebihan. Akhir dalam golongan darah. Dari kelompok kami, golongan darah adalah identifikasi dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya antigen warisan pada permukaan radikal darah merah. Ini kesimpulan masing-masing tentang hemofili, kemudian buta warna, analogia, hipertrikois, golongan darah. Kemudian kita memasuki refleksi bagaimana tanggapan Anda masalah materi kita hari ini. Nanti yang kesini kan menandakan bagaimana Anda menanggapi materi dari 5 materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin refleksikan? Kesimpulan materi. Silakan dulu berdiri. Kesimpulan materi dari yang pertama itu hemofili, yaitu kelainan genetik di mana darah itu suka membeku. Yang kedua, materi dari buta warna itu seseorang yang tidak bisa membedakan warna, susah membedakan warna. Yang ketiga, materi dari analogia itu tidak adanya benih gigi yang tumbuh di tulang rahang. Yang keempat, materi dari hipertrofosis, yaitu tumbuhnya bulu yang berlebih pada tubuh manusia. Yang kelima, materi golongan darah yang terbagi menjadi 3 sistem ABO, MN, sama
Terima kasih kepada guru telah menyampaikan referensi pada materi ini. Nanti ada 5 materi yang disampaikan guru tadi. Masih dari ada pilih, kawan ada pilih posisinya sementara. Semoga materi kita pelajaran ini dapat harapannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Untuk lebih memahami bagaimana Anda membahas materi ini, kita lakukan post test pada Anda. Akan dijawab dari mana pengetahuan dasar kita ini dan dicari ada sedikit saja. Untuk pertemuan selanjutnya itu bagi baca materi tentang kreasi. Jadi sebelum materi masuk nanti akan Bapak berikan materi ada presentasi. Kemudian nanti ada lebih cepat pahamnya. Ya nanti. Baik, kemudian materi kita hari ini berada di manusia penyakit mulut pada kelompok subset atau dorosop. Kita akhiri dengan menutup doa oleh kelompok kelas. Siap, gerak. Tutup dengan mengucapkan hamdalah. Ucapkan salam.